Selamat pagi. Hari ini akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas saudara Kaisar Hansel dan saudari Tune Kartika Harahap. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Gloria Tesalonika, pemusik Bapak Suryawan, pelayan pujian virtual Paduan Suara Juventa, Kantoria, Bapak Dante Dewantoro dan Ibu Endah Dwi Henriati. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon kepada saudara, khususnya yang berada di ruang ibadah, agar handphone atau gadget yang saudara bawa dapat dinonaktifkan.
Demikianlah warta lisan hari. Umat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan pernikahan kedua saudara terkasih kita, Kaisar Hansel dan Tune Kartika Harahap. Kita meyakini ini semua terjadi karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Mereka telah disatukan oleh Tuhan, dan inilah yang menjadikan ungkapan syukur bagi mempelai, bagi keluarga dan juga bagi kita semua. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita di hari ini, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala di atas lidah yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi
kuat beriman, tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala menjadi mungkin berdoa. Saudaraku, kita akan membaca litani syukur secara berbalasan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak mengangkat diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita naikkan pujian bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, tahan menerima. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Saudara, kita memasuki pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan,
Kami meyakini bahwa perjumpaan Hansel dan Tika terjadi karena kasih Allah yang hadir di antara mereka. Ketika mereka diperkenankan untuk saling mengenal, menjalani masa berpacaran, bertunangan, hingga saat ini mereka datang kepada Tuhan untuk memohon peneguhan dan pemberkatan pernikahan, kami juga meyakini itu semua adalah karena kasih Tuhan. Karenanya kami mau bersyukur atas kelimpahan kasih dan anugerah Tuhan yang mengiringi Hansel dan Tika hingga saat ini. Perjalanan baru sebagai suami istri bagi Hansel dan Tika akan dimulai sejak hari ini. Dalam perjalanan itu, Hansel dan Tika juga kami semua, umat Tuhan, membutuhkan tuntunan firman Tuhan sebagai dasar dalam hidup berkeluarga. Karenanya ketika saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon hikmat pimpinan Roh Kudus. Kiranya berita firman Tuhan yang kami refleksikan di hari ini meneguhkan Hansel dan Tika untuk siap berjalan bersama dengan Kristus menjadi kepala di tengah keluarga. Urapilah lidah bibir hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, kiranya melaluinya berita firman Tuhan disampaikan dan dapat menjadi berkat, sehingga pada akhirnya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalam hidup ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara, ada satu ayat yang akan saya bacakan untuk menjadi perenungan dalam firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti melalui YouTube GKI Perumahan Citra 1. Kita sungguh bersyukur dalam kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan kedua saudara kekasih kita, Kaisar Hansel dan Tune Kartika Harahap. Saudara dikasihi Tuhan, di awal perenungan ini saya hendak bercerita sebuah pengalaman yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Ketika itu saya bertugas untuk melayankan sebuah ibadah di daerah Tangerang. Saat itu saya berangkat bersama dengan tim dan kami telah mempersiapkan segala hal termasuk waktu keberangkatan. Kami mengatur 1,5–1,45 jam di muka supaya tidak terlambat. Ibadah pukul 9 kami sudah siap di 7.30. Namun pagi itu saudara ada yang terjadi di luar perkiraan. Kami terjebak macet yang begitu luar biasa. Dari gereja masih bisa jalan sampai ke Citra 2 kurang lebih 40 menit, berhenti di depan Citra 2 stuck. Saya mulai gelisah saudara ketika waktu itu terus berjalan, sementara mobil gereja belum tiba di Pastori. Sampai akhirnya jam 8:05 atau lebih 10 sudah tiba dan kami langsung melanjutkan sebuah perjalanan. Di mobil saudara kami berpikir bersama, lewat jalan mana? Karena semua akses sepertinya sudah stuck dan macet di mana-mana. Kami mengejar waktu, jangan sampai ibadah yang dilayankan itu terlambat. Dalam situasi demikian, sang supir mengajak kami melalui jalan di sebelah komplek Merpati. Ada satu jalan kecil, Bulak Sere. Saya dan semua di mobil mengatakan, iya kita lewat jalan situ saja. Mudah-mudahan lancar. Kami pun masuk ke jalan yang tidak besar itu, ada pasar di sana, ada sekolah juga. Kami perlahan berusaha supaya bisa melewati dan puji Tuhan, akhirnya kami bisa melewati jalan itu dan masuk ke jalan besar, Jalan Raya Daan Mogot, lalu masuk ke arah Budi Indah dan seterusnya. Jalanan lumayan lancar setelahnya. Dan kami pun bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi
dengan tetap berdoa supaya kami tiba tidak terlambat. Dan puji Tuhan, pukul 8.47 kami bisa tiba dan mempersiapkan diri untuk pelayanan ibadah pukul 9. Saudara, dalam sharing sepanjang perjalanan kami merenungkan betapa pertolongan dan karya Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Tidak pernah terpikir bagi saya pribadi akan lewat jalan itu. Itu pertama kalinya saya lewat jalan itu, saudara. Tetapi Tuhan menolong kami, termasuk juga melalui supir yang mengajak kami untuk memasuki jalan lain, sehingga kami bisa bebas dari kemacetan yang begitu luar biasa. Saudara, saya dan kita semua meyakini dari cerita ini sebuah pertolongan Tuhan. Inilah karya Tuhan yang dalam refleksi saya pribadi begitu menakjubkan. Mungkin tak sedikit yang mengatakan kebenaran aja supir bilang lewat jalan situ. Kebetulan saja jalan Bulak Serainya sepi. Kebetulan saja nggak terlambat dan seterusnya. Saudara, dalam keyakinan iman Kristen tidak ada yang namanya kebetulan atau kebenaran dalam hidup. Seorang tokoh bernama Albert Einstein mengatakan satu statement yang menarik bahwa kebetulan itu adalah cara Tuhan menyatakan kehadirannya. Jadi yang hendak dikatakan di sini bahwa yang kita imani dan amini, Tuhan kita itu adalah perencana yang agung. Segala sesuatu yang kita alami, entahkah baik atau buruk, senantiasa ada di dalam kendali Dia. Sehingga dalam kacamata iman Kristiani, makna kebetulan bukanlah kejadian-kejadian yang tanpa sengaja bertemu, namun yang justru sengaja dipertemukan oleh kehendak Tuhan untuk menghasilkan sebuah tujuan. Saudaraku, inilah yang kita yakini juga terjadi dalam diri Hansel dan Tika. Mereka dipertemukan dalam rencana dan rancangan Tuhan. Mereka menjalani proses pengenalan, memadu kasih, sampai akhirnya mereka tiba pada hari ini dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Kalau boleh sharing, saudara, saya cerita sedikit begitu ya. Dalam percakapan pastoral, pertemuan dan perkenalan mereka yakini adalah sebuah jawaban dari doa yang dipanjatkan. Baik Tika maupun Hansel, betul ya? Jawaban dari doa. Mereka berdoa kalau Tuhan berkenan mereka bisa dapat pasangan yang sepadan. Dan bisa serius sampai akhirnya menikah. Doa itu yang terus dipanjatkan. Terlebih dalam sharing mereka ketika memasuki masa Prapaskah. Itu tahun lalu begitu ya, atau 2 tahun lalu ya. Doa itu menjadi disiplin rohani yang ketika itu dihimbau kepada umat. Dan inilah yang pasangan ini secara khusus Tika sharingkan. Mereka mau terus ada dalam kehidupan doa. Dan dalam doa itulah adalah sebuah keberserahan kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan itu menjawab doa dalam kehendaknya yang terbaik. Ini menjadi sebuah peneguhan betapa besar kuasa doa itu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Ketika kemudian dipertemukan, diperkenalkan, baik Tika dan Hansel menemukan kecocokan, sehingga memutuskan untuk berpacaran secara serius, hingga akhirnya mengambil keputusan untuk memasuki sebuah gerbang yang baru, yaitu gerbang pernikahan. Mereka meyakini dan ini secara clear disampaikan kepada saya, ini bukan kebetulan Bu Gloria. Tapi ada rancangan Tuhan dalam hidup kami ketika Tuhan mempertemukan kami. Saudara, rancangan Tuhan selalu baik adanya. Rancangannya mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan yang membawa kecelakaan dan malapetaka. Dan inilah yang dituliskan dalam firman Tuhan yang kita baca, Yeremia 29 ayat 11. Saudara, ada 3 makna yang bisa kita refleksikan melalui ayat ini. Yang pertama, saudara, apa yang bisa kita refleksikan? Bahwa setiap kita manusia memang memiliki rencana. Manusia boleh berencana, tapi hanya Tuhan yang menentukan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita boleh punya rencana dalam hidup ini, tapi pada akhirnya apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan rancangkan, itu yang terjadi. Apakah dengan demikian itu berarti kalau begitu tidak usah punya rencana?
Apapun kan akhirnya hanya Tuhan yang menentukan. Tentu tidak kita maknai demikian, saudara. Sebuah ungkapan mengatakan tidak berencana itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi memiliki rencana tetap perlu. Punya keinginan dan harapan adalah hal yang baik. Orang punya keinginan maka ia punya usaha untuk maju. Ingin naik kelas, berusaha sebaik-baiknya dalam belajar, meraih cita-cita. Ingin bisa pekerjaan yang layak, dapat pekerjaan yang layak, maka ia berjuang untuk mendapat apa yang diharapkan. Ingin sehat, apalagi dalam situasi pandemi, maka ia pasti menjaga diri, makan makanan yang dikonsumsi, minum vitamin, olahraga, dan seterusnya. Jadi punya rencana itu baik, tapi melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa semua itu kita tundukkan dalam ketentuan dan kehendak dari Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Dan dalam poin inilah penting bagi kita untuk terus menjalin relasi dengan Tuhan. Sehingga kita diberikan kepekaan untuk memahami apakah rencana kita masih selaras dengan kehendaknya atau justru malah sebaliknya. Ketika kita hidup dalam keintiman relasi dengan Tuhan, maka kita diteguhkan untuk memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Itu perenungan yang pertama, saudara, dari Yeremia. Yang kedua, dari Yeremia 29 ayat 11 kita diingatkan bahwa hidup itu tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan atau inginkan. Dan inilah sebuah kenyataan yang tidak terhindari adalah bagian dalam hidup kita. Dalam satu sisi ini menjadi sebuah refleksi, karena dengan pemaknaan ini maka kita diingatkan bahwa hidup kita ini memang tidak berada di bawah kendali keinginan kita. Kalau ada dalam kendali keinginan kita, bahaya juga, saudara. Karena bagaimanapun bukan kita yang mengatur hidup ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tak ku tahu kan hari esok. Tapi yang kita tahu adalah ada Tuhan, sang perencana yang agung itu. Karena itu pada poin ini kita diingatkan untuk menjalani hidup dengan penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Ketika kita berserah diri kepadanya, maka kita siap pada apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita juga tidak lupa diri ketika meraih keberhasilan. Dan kita tidak menjadi patah hati ketika menghadapi kegagalan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi tak pernah menggoyahkan hidup kita. Terus teguh dalam iman kepadanya. Inilah hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Kita melihat bahwa ada sebuah hal yang istimewa. Yaitu jaminan Tuhan bahwa ia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada kata jaminan dan kata indah. Inilah yang diaminkan oleh kita semua termasuk Hansel dan Tika. Rencana Tuhan senantiasa baik adanya dan satu lagi tidak pernah salah. Memang ada saat di mana kita berjalan seperti dalam lorong yang gelap, berliku dan tak berujung. Masa depan kok ya sepertinya buram dan suram. Tapi ketika berpegang pada janji Tuhan, maka kita meyakini bahwa Dia menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ada keindahan dalam waktu Tuhan. Indah tak kemudian meniadakan pergumulan atau persoalan dalam hidup ini. Itu selalu menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita, termasuk berumah tangga. Tapi indah adalah ketika dalam setiap keadaan yang kita hadapi, Tuhan itu hadir di dalamnya. Dia membimbing dan menyertai kita, sehingga kita tidak akan kehilangan rasa suka dan syukur dalam setiap keadaan. Yang utama, ada Tuhan di dalamnya. Yang membuat indah adalah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan umatnya. Saudara, inilah yang saya dan kita semua hayati terjadi pada mempelai yang berbahagia, Hansel dan Tika. Perjalanan mereka sampai hari ini bisa terjadi karena keyakinan Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita, khususnya Tika dan Hansel. Dan apa yang Tuhan tentukan, rancangkan itu yang terbaik. Dalam rancangan yang baik itulah mulai hari ini Tika dan Hansel akan melanjutkan perjalanan hidup ke depan sebagai suami dan istri.
Perjalanan itu tentu akan dipenuhi dengan begitu banyak hal. Ada beragam rasa yang terjadi di dalamnya. Apalagi pernikahan itu adalah kehidupan baru yang akan mereka lalui. Mereka perlu dan akan terus beradaptasi. Mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Dalam sharing dengan Tika dan Hansel, mereka mengakui bahwa mereka itu punya banyak perbedaan, saudara. Mereka mengatakan mereka dalam hal budaya itu berbeda. Tika dari Sumatera, Hansel Tionghoa Tangerang, begitu ya. Berbeda. Pola asuh dalam keluarga berbeda. Tapi ada yang luar biasa, saudara. Hansel bercerita, ia berusaha untuk mengenal keluarga Tika, bahkan juga keluarga besarnya. Tulang gitu ya, Nantulang, Namboru. Saya beberapa waktu lalu nonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Wah, itu sebuah film yang bagus. Ketika Bang Domu itu punya pasangan orang Sunda, lalu yang Sunda ini belajar gimana menyebut calon mertuanya. Salah gitu saudara ya, tapi mertuanya akhirnya menerima. Padahal saat itu tidak mudah ketika mereka dari dua culture yang berbeda. Hansel udah belajar culture itu. Bahkan dia mengatakan senang kumpul dengan keluarga Tika, rame begitu ya, happy bareng-bareng, bersama-sama. Demikian juga Tika. Tika pun pasti belajar bagaimana berada di tengah keluarga Hansel. Tapi dalam percakapan yang dilalui sebelum KPPN ini, Tika merasa bahwa ia sangat diterima oleh keluarga Hansel. Sudah seperti keluarga sendiri katanya. Dan hari ini setelah peneguhan pemberkatan pernikahan, keduanya sudah resmi jadi bagian dari keluarga besar masing-masing. Keluarganya nambah. Dan ini sebuah keindahan. Kedua keluarga disatukan melalui pernikahan kedua anak mereka. Itu baru soal culture, saudara. Dalam menjalin relasi, mereka pun dalam keterbukaan mengakui bahwa mereka itu menemukan ada perbedaan dalam berbagai sisi. Ketika membahas sebuah hal, Tika itu modelnya spontan. Overthinking Kak Glo katanya gitu ya. Yang seringkali kemudian bisa membawa pergumulan atau masalah baru. Sementara Hansel ini tipenya memproses dulu. Mencerna dulu. Berusaha tenang. Dan kemudian membahas dan mencari solusi bersama setelahnya. Saudara, kita selalu dibuat takjub. Tuhan itu memberi pasangan yang membuat kita sebenarnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang satu bisa jadi lebih rame, yang satu lebih kalem. Yang satu sabar, yang satu bisa jadi kurang sabar. Ada paradoksnya, ada kebalikannya. Tapi kalau kita melihat dalam perspektif ini sebuah keindahan yang Tuhan anugerahkan, perbedaan yang memperkaya dan bisa menyatukan termasuk Hansel dan Tika ini menjadi indah. Dan inilah proses yang masih dan akan terus dijalani ke depannya. Apa yang diungkapkan baru beberapa perbedaan di antara mereka yang disampaikan kepada saya. Tapi di tengah perbedaan yang ada mereka telah bersepakat untuk mempercakapkannya, untuk mengkomunikasikannya. Dan kata kunci bagi keduanya adalah soal komunikasi. Belajar untuk saling memahami. Belajar untuk menghargai pasangan. Karena mereka telah disatukan oleh Tuhan. Bagi mereka yang utama adalah mereka berusaha dan berjuang yang terbaik. Untuk keluarga yang mereka bangun. Kami mau berjuang bersama, Kak. Dan di atas semuanya itu Hansel dan Tika terus menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup mereka. Ketika Tuhan yang utama, maka kita meyakini apapun yang dihadapi, bahkan badai kencang sekalipun, Dia akan menopang dan menolong kita melalui perjalanan hidup berkeluarga selanjutnya. Dan inilah yang menjadi kesimpulan seorang teolog Perancis bernama Théophane Vénard ketika membahas tentang kebahagiaan dalam keluarga Kristen. Dalam kesimpulannya ia mengatakan kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan hanya ditemukan di sebuah rumah di mana Allah dikasihi dan dihormati. Di mana setiap penghuninya, anggota keluarga di dalamnya saling mengasihi dan saling menolong
serta memperhatikan satu sama lain. Itu kebahagiaan dalam keluarga. Kiranya inilah yang menjadi pegangan dalam hidup Hansel dan Tika dalam perjalanan rumah tangga ke depannya. Menjadikan Yesus kepala dalam hidup keluarga, maka yakinilah kalian bisa menempuh perjalanan itu di dalam penyertaan Tuhan. Selamat untuk kedua mempelai dan selamat untuk keluarga besar yang hari ini disatukan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudara Kaisar Hansel dan Saudari Tune Kartika Harahap, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudari diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara-saudari dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Adapun makna pernikahan Kristiani, pernikahan adalah salah satu tahap kehidupan manusia yang ada dalam rencana Allah, yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah, karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah, dan di hadapan manusia, karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini, kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Kaisar Hansel dan saudari Tune Kartika Harahap. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan.
Adapun tujuan pernikahan Kristiani yang pertama, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Dan yang ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Kini dengarlah nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, saling mendukung, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dan hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, maka didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Saya mempersilahkan untuk kedua mempelai berdiri. Kini ucapkanlah janji saudara berdua satu kepada yang lain, dimulai dari mempelai laki-laki. Tuna Kartika Harahap, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan mengasihimu pada masa kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Mempelai perempuan. Kaisar Hansel, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saudara, mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Kaisar Hansel dan Saudari Tune Kartika Harahap datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji yang telah mereka ucapkan pada hari ini. Amin. Silakan. Saudara Kaisar Hansel dan Saudari Tune Kartika Harahap, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Saudara, setelah berkat dilayankan, nanti saudara diundang berdiri untuk menyanyikan doksologi. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Amin. Surga
silakan duduk. Kedua mempelai silakan berdiri. Kini akan dilakukan pertukaran cincin yang akan dimulai dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Tuna Kartika Harahap, kuberikan cincin ini sebagai bukti cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Kaisar Hansel, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Kini akan dilakukan pembukaan cadar dan pemberian tanda kasih yang pertama mereka sebagai suami dan istri. Nanti boleh dibuka maskernya. Dipersilahkan. Silahkan. Terlalu singkat ya, Bapak Ibu. Silakan diulangi ya. Ya, pelan-pelan. Ya. Ya, kini akan dilakukan penandatanganan piagam pernikahan gerejawi. Persilahkan. Oke. Saudara Hansel dan juga Saudara Kartika, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat untuk pernikahan saudara di dalam kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah. Sebagai tanda kasih, kami memberikan sebuah Alkitab untuk saudara baca berdua, karena ada firman yang mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. PR ya. Itu nanti dicari di ayat yang mana. Sekali lagi selamat. Dan kami juga memberikan gam pernikahan saudara. Yes. Silakan menghadap kembali ke saya. Ya, di sini dulu. Ya. Saudara Kaisar Hansel dan Saudari Tuna Kartika Harahap, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Kini kedua mempelai akan menghadap ke arah umat.
Terimalah dua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Mari kita mendukung mereka di dalam doa. Kini akan dilakukan pertukaran menjadi sebuah simbol bahwa Hansel menjadi bagian dari keluarga besar Tune Kartika Harahap. Demikian sebaliknya, Tika menjadi bagian dari keluarga besar Hansel. Dipersilahkan. Saudara, kita menaikkan doa syafaat. Yang kami yakini bahwa perjalanan hidup kami semuanya ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Inilah yang juga dihayati oleh Hansel dan Tika. Mereka telah dipertemukan dalam rancangan Tuhan yang baik. Mereka telah berproses hingga saat ini. Mereka telah diteguhkan dan diberkati pernikahan menjadi sepasang suami istri. Kami berdoa bagi perjalanan hidup rumah tangga ke depannya. Kiranya Tika dan Hansel dapat menjalani bahtera rumah tangga dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan Yesus, Sang Kepala keluarga. Kami sungguh menyadari menjalani hidup pernikahan tak selamanya mulus ya Tuhan, tak selamanya mudah. Ada begitu banyak hal yang mewarnai kehidupan pernikahan mereka. Ada kalanya mereka berjumpa dengan situasi yang membuat mereka bergembira dan tertawa. Namun tak sedikit mereka pun dapat berjumpa dengan pergumulan dalam hidup rumah tangga mereka. Dalam perjalanan itulah kami berdoa, kiranya Hansel dan Tika tetap membawa setiap pergumulan yang dihadapi kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk menghadapi beragam situasi dalam hidup berkeluarga. Ajarlah mereka dan kami semua untuk tetap teguh dalam iman dan menghidupi iman dalam keseharian, termasuk dalam hidup berkeluarga. Kami berdoa, ketika mereka Tuhan anugerahkan keturunan, anak atau anak-anak dari Tuhan, kiranya mereka pun dapat menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kekasih mereka dalam takut akan Tuhan. Terlebih di tengah tantangan dunia saat ini, mereka dapat mendidik anak-anak dengan hikmat dan kebijaksanaan yang sumbernya dari Tuhan. Pada saat ini kami juga hendak berdoa bagi keluarga besar Hansel dan Tika. Kami sungguh bersyukur atas orang tua yang telah membentuk mereka hingga menjadi pribadi yang dewasa. Kami berdoa bagi Bapak Sow Toto Haryanto dan Ibu Budi Harti Rukmanawana, juga Bapak almarhum Hatorangan Toga Harahap dan Ibu Tiokat Pardosi. Setiap pengajaran, doa, dukungan, cinta dan kasih menjadi bekal dalam kehidupan Hansel dan Tika ke depannya. Kami juga sungguh bersyukur untuk setiap doa yang dipanjatkan dari segenap keluarga besar, kakak, adik, sahabat, dan kerabat, baik yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan melalui online, yang melengkapi sukacita Hansel dan Tika. Dukungan dan doa yang diberikan semakin meneguhkan dan menguatkan mereka untuk menapaki perjalanan hidup berumah tangga ke depannya. Kami juga berdoa untuk rencana pengucapan syukur Hansel dan Tika beserta keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati seluruh rangkaian pengucapan syukur yang telah disusun dan dipersiapkan. Karuniakanlah kesehatan dan kekuatan yang ekstra, karena saat ini kami masih menghadapi pergumulan karena adanya pandemi COVID-19. Kiranya pengucapan syukur ini menjadi berkat dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Inilah rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala keluarga dalam hidup kami telah berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berkata,
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Semoga berkenan berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terima-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami mengingatkan kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya kesempahan tetap mengalir. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Hansel dan Tika dipersilakan memberi persembahan pertama, kemudian dilanjutkan dengan orang tua, keluarga, dan umat yang mau menyampaikan persembahan di tempat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami di sorga, Allah yang penuh kasih dan yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Banyak hal-hal yang mungkin tidak dapat kami pahami, banyak hal-hal mungkin yang membuat kami merasa khawatir, tetapi pada saat ini, berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan yang penuh dengan harapan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ini merupakan sukacita bagi kami semuanya. Untuk itulah, sebagai ungkapan syukur, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami. Juga tentunya secara khusus untuk Hansel dan Tika, yang memberikan persembahan syukur mereka yang pertama sebagai suami istri. Dan ini tentu akan menjadi peringatan bagi
mereka di kemudian hari sebagai pasangan suami istri untuk tidak saja memberi persembahan berupa materi, tetapi juga waktu, tenaga, bahkan diri mereka kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini untuk kemuliaan-Mu bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Berdiri ya. Berdiri. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selanjutnya kita akan mempersilahkan kedua mempelai untuk memberikan penghormatan kepada orang tua, dimulai dari orang tua pengantin pria. Dipersilakan. Yang berdiri ya. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku.
bersamaku di dalam segala hal. Bapak Ibu sudah sekarang diundang untuk berdiri. Kita akan mengiringi kedua mempelai bersama keluarga untuk meninggalkan ruang ibadah. Georgia, wrap me up in all I want you. In my arms, let me hold you. I'll never let you go again, like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia. Selanjutnya bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang memberikan ucapan selamat pada keluarga. Once again you fell, I caught you. I'll never let you go again, like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia, wrap me up in all I want you. In my arms, let me hold you. I'll never let you go again, like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I